Tentang gugatan atau tentang gugatan. Sepertinya ini salah kaprah gitu ya. Ini salah kaprah gitu. Jadi dengan SK KPU itu siapa yang dirugikan? Kerugian itu harus berbentuk material gitu. Bukan pengandaian gitu. Andai kata ADI ini nyalon, terus ruginya saya tidak memiliki harapan untuk menang. Kalau itu bukan kerugian. Jauhnya kan kalau ini kan sengketa hasil. Ya kan? Ya. Ini kan sengketa hasil. Tiba-tiba ini mempersoalkan proses. Ini kan semakin jauh. Bupatinya jadi gubernur, ada wakil bupati, dokumen-dokumen administrasi yang biasanya dikerjakan ditandatangani oleh bupati ini lalu ditandatangan sama sekda, gitu kan? Yeah. Apalagi ketua RT kan nggak mungkin. Ya sama wakil bupati. Gitu. Tapi kapasitasnya sebagai apa? Sebagai wakil bupati, bukan sebagai bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya Priangan ketemu lagi di Perspektif. Pilkada Kabupaten Tasikmalaya belum usai. Hari ini calon urut nomor 2 Cecep Asep melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan beberapa alasan yang akan kita bahas. Tersebarlah di media sosial petitum dari pasangan Cecep Asep di Mahkamah Konstitusi yang seakan-akan itu adalah sebuah keputusan. Di dalam politik, di dalam kehidupan bernegara, kita tidak bisa gerete memeng dalam bahasa Sundanya. Kita harus memahami konteks gugatan paslon Cecep Asep yang menggugat ADIIP nomor urut 3 itu di MK dengan pikiran yang jernih, clear, dan memahami konteks hukumnya seperti apa. Untuk membahasnya, kita akan membahas dengan salah seorang pegiat, praktisi hukum, sekaligus akademisi di bidang hukum tata negara. Beliau adalah Pak Dr. Andi Ibnu Hadi, Ketua Peradi Tasikmalaya. Oke, gimana Kak Andi? Tentang gugatan atau tentang gugatan? Tentang gugatan dulu. Tentang gugatan dulu ya. Jadi saya ini melihat konteksnya ya. Kalau konteksnya ini adalah gugatan perselisihan hasil pemilu kada begitu ya. Kalau toh memang saya sedikit melihat gitu kan, mempelajari beberapa hal yang menjadi materi tuntutan di situ gitu ya. Sepertinya ini salah kaprah gitu ya. Gitu ya. Ini salah kaprah gitu. Jadi kalau kesalahannya di mana kesalahan? Jadi dalam bahasa hukum itu kan ada yang disebut dengan abskurribel gitu ya. Nah, abskurribel itu kan juga ini terkait dengan cacat formil gitu. Jadi kan sebenarnya cacat formil itu ada dua. Ada cacat formil yang bersifat prosedural gitu kan, ada yang bersifat non prosedural gitu. Kalau ini mungkin bisa dikatakan dengan cacat formil yang bersifat prosedural ya, gitu kan. Jadi prosedural ini kan sudah diatur ya, gitu kan, oleh undang-undang terkait dengan hukum acara MK, gitu kan. Apa saja sih sebetulnya materi apa saja yang dipersengketakan terkait dengan pilkada ini ya, perselisihan hasil pemilu kada ini gitu ya. Nah ini kalau toh memang yang dipersengketakannya itu adalah di luar dari hasil, gitu. Kalau hasil itu sangat matematis, gitu. Berbicara angka gitu, tidak berbicara lagi terkait dengan kebijakan, proses dan sebagainya. Kalau proses kan itu ada di Bawaslu ya, Bawaslu gitu kan. Apakah memang dari proses itu ada kalau cacat administrasi berarti itu kan ada di KPU. Yeah. Kalau memang ada pelanggaran dalam selama proses berarti itu ada di Bawaslu begitu kan. Tapi kalau hasil ini di MK dan itu bersifat hitungan gitu. Jadi ya banyak ahli juga yang berpendapat ya apa ya, mungkin ini semacam jokes ya. Dalam posisi perselisihan pilkada begini kan MK itu hanya sekedar mahkamah kalkulator. Mahkamah kalkulator. Jadi hanya sekedar mesin menghitung gitu ya. Jadi ini yang mana yang akan disengketakan itu kan. Jadi dari sekian ratus ribu itu, contohnya begitu kan, dari sekian ratus ribu itu ada indikasi bahwa
sekian puluh ribu itu terjadi gitu kan pelanggaran, bukan pelanggaran ya sifatnya, ada kecurangan gitu ya. Ya, jarak suara. Selisih suara antara Ade Iip dan Cecep Asep ini kan 20%. 20%. Sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali gitu kan. Itu kan ada syarat juga sih sebetulnya kan. Ya kan, ada syarat juga. Disyaratkan sekian persen kan. Sekian persen gitu ya. Jadi kalau ini tidak masuk syarat. Sudah masuk syarat. Sengketa hasil. Ya. Kalau sengketa hasil itu kan apa ya namanya, ini kan kalau memang bicara gini ya, satu pasangan calon, dalam hal ini mungkin ada Iip gitu ya. Ada Iip dianggap tidak memiliki legal standing dalam pencalonan ini kan gitu yang saya baca begitu kan. Tidak memiliki legal standing ini karena persoalan periodisasi kan begitu. Nah, ini kan berbicara itu kan bukan lagi sengketa hasil pemilu kada kalau itu kan. Itu proses. Itu proses begitu kan, proses. Nah, sementara ini dibawa pada sengketa hasil. Nah, ini kan juga sudah yang itu yang saya maksud mungkin jadi salah kaprah. Karena di dalam gugatannya kan didalilkan lah. Ya, di dalam legal standingnya kan. Itu kan didalilkan beberapa hal. Pertama soal periodisasi, bahwa Pak Ade Sugianto ini sudah lebih dari 2 periode, tidak bisa nyalon lagi kan gitu. Yang satu soal terstruktur masif dengan bukti yang sangat terbatas dan tidak ada rekomendasi Bawaslu. Iya. Itu kan kalau proses ya. Kalau seandainya dulu selama masa proses itu. Kita bahas satu-satu dulu. Nih soal proses. Nah, ini yang pertama masalah proses. Kalau mungkin seandainya dulu ada indikasi itu dan cukup bukti, diajukan ke Bawaslu memproses itu. Gitu kan, memproses adanya indikasi pelanggaran dalam apakah dalam kampanye begitu kan, apakah dalam masa tenang, apakah dalam waktu pemilihan pengambilan suara ya begitu ya. Nah, kalau seandainya itu dan itu masuk ke Bawaslu dan di Bawaslu dinyatakan ada pelanggaran, mungkin itu bisa menjadi bukti, menjadi alat bukti di persidangan selanjutnya dalam hal ini adalah di MK begitu kan. Tetapi kalau toh memang ini tidak ada, celakanya tidak ada semua itu. Nah, kalau ini tidak ada, lalu di MK akan dibuktikan seperti apa begitu. Ini flashback aja ya. Flashback aja contohnya di kasus Pilpres ya. Pilpres waktu itu antara jangan jauh-jauh lah, 2020 ya, Pilkada 2020. Nah, itu ini kan arahnya ya hampir ya ini kan kita ngambil kalau jurisprudensi yang lebih tinggi lah ya. Dulu waktu Prabowo dengan Jokowi gitu kan. Dulu Prabowo menggugat bahwa ini ada yang tadi itu kan pelanggaran yang sistematis dan terstruktur itu gitu kan. Tapi tidak dilengkapi dengan pembuktian bahwa ini pernah pernah diproses, pernah diusut di Bawaslu. Akhirnya kan gagal gugatan itu gitu kan. Nah, sama juga mungkin bisa persis seperti itu gitu kan. Walaupun sepertinya juga keputusan Bawaslu itu kan juga tidak berbanding lurus dengan putusan MK. Di dalam apa yang didalilkan oleh kuasa hukum pasangan Cecep Asep itu nomor 2 lah ya. Itu kan mereka berkeberatan Ade Sugianto dicalonkan karena tidak sesuai dengan tanda kutip ya. Dasarnya juga tidak jelas yang mana gitu ya. Karena harusnya PKPU itu, jadi ke PKPU kan ini gugatannya itu. Harusnya PKPU itu menghitung gitu periodisasi masa jabatan itu sejak Pak UU diberhentikan jadi bupati. Gimana menurut Kak Andi? Jadi gini ya, kalau yang saya cermati gitu kan, dari permohonan yang diajukan ke MK, terus ada juga gugatan di PT UN ya, di PT UN. Nah, ini yang pertama aja ya, yang dulu yang mungkin lebih mundur lebih ke belakang ya sebelum MK ini kan ada gugatan juga di PT UN, kan? Itu terkait dengan proses. Nah, PT UN itu kan terkait dengan kebijakan administratif yang dikeluarkan oleh lembaga administrasi negara kan begitu. Yang digugat itu adalah kebijakannya, regulasinya. Nah, regulasi ini harus bersifat personil
begitu kan, jelas kerugiannya, gitu kan, dan berbatas waktu seperti itu kan 90 hari. Nah, jadi yang bikin saya juga agak menggelitik ya, gitu kan, kalau toh memang nggak juga saya katakan lucu gitu ya. Nah, ini gugatan ini sebetulnya kan siapa yang dirugikan gitu kan? Dengan SK KPU itu siapa yang dirugikan? Oke, yang dirugikan ini adalah pasangan Cecep Asep ya. Cecep gitu ya. Nah, dirugikannya dalam bentuk apa gitu? Kerugian itu harus berbentuk material gitu ya. Jadi bukan pengandaian gitu. Andai kata ada ini nyalon, terus ruginya saya tidak memiliki harapan untuk menang. Kalau itu bukan kerugian. Itu bukan kerugian kalau itu ya. Kalau itu ya semacam kan ini kan memang gitu ya. Si pasangan Cecep Asep ini ya, pasangan nomor 2 ini dalam berbagai upayanya tidak menghendaki Ade Sugianto itu dapat mencalonkan gitu. Dan karena dapat mencalonkan, ternyata dapat mencalonkan karena ada PKPU gitu kan. Dia gugat ke tadi PT UN. Ya. Kata PUN, lu kan nggak dirugiin, ruginya sebelah mana gitu kan. Ya. Saya baca pertimbangan dan petitumnya begitu ya. Di pertimbangannya itu kan jelas di situ ya. Prinsip-prinsip gugatan PT UN itu seperti apa ya. Bersifat personal gitu kan, bersifat personal, terus juga ada hal yang dirugikan, kerugiannya bersifat langsung begitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kerugiannya dapat diukur kan seperti itu dalam penjelasan gitu ya. Nah, saya melihat bahwa saya tidak menemukan gitu kan dari aspek kerugian Cecep Asep dalam bentuk material ya secara langsung ya kan. Ya kalau terus seandainya kalau Pak Ade terus yang diakibatkan dari PKPU itu. Dari SK KPU ini kan. Yang digugat ini kan SK KPU. Ya, penetapan. Ya, SK KPU ini menetapkan Ade Ip dan Cecep Asep itu sebagai calon bupati dan wakil bupati, kira-kira kan begitu. Nah, lalu Cecep Asep menggugat SK KPU ini gitu kan. Nah, gugatan ini ya alasannya harus jelas gitu kan. Ini ada kerugian secara langsung yang ditimbulkan dari SK KPU ini. Nah, ini kan publik juga kan kalau nggak usah pakai nalar kritis lah ya. Ya nalar sederhana saja gitu kan. Naon ruginya gitu kan. Ya kan? Justru dia kan malah diuntungkan gitu kan dengan SK KPU itu dia menjadi calon gitu kan. Nah, ini jadi kerugian apa? Kalau seandainya kerugian dalam kesempatan gitu kan untuk memenangkan perhelatan itu bukan kerugian yang dimaksudkan dalam undang-undang itu kan begitu. Gitu. Nah, terus yang kedua gitu kan. Nah, narasi ini lalu dibawa ke gugatan MK ada di MK ini. Ya gitu kayak kalau bahasanya itu ya udah ditolak kan. Iya. Di petun. Lalu sekarang dibawa ke MK lagi nih. Dibawa ke MK gitu dengan alasan yang sama, dengan posita yang sama gitu kan, dengan dalil-dalil yang sama begitu. Nah, ini lebih mengerikan lagi kalau menurut saya, bukan mengerikan ya, mungkin lebih jauh lagi begitu ya dari rel yang seharusnya gitu kan. Ini diikuti dalam landasan hukumnya begitu. Ini kan semakin jauh begitu. Kalau dulu ya masih mending lah ya. Semakin jauhnya gimana? Semakin jauhnya kan kalau ini kan sengketa hasil. Ya kan? Ini kan sengketa hasil. Tiba-tiba ini mempersoalkan proses. Ini kan semakin jauh. Kalau dulu mungkin ini ada ada kebijakan dari lembaga negara yang berbicara terkait dengan proses, dan pada saat proses itulah dilakukan gugatan. Itu mungkin masih agak nyambung, walaupun mungkin dari isi materinya juga tidak nyambung begitu kan. Kurang pas lah ya gitu. Kurang tepat gitu kan. Kurang tepat. Kalau seandainya memang waktu itu gara-gara dengan SK KPU itu tiba-tiba Cecep Asep itu tidak bisa mencalonkan, nah itu jelas kerugiannya. Gitu kan? Itu jelas kerugiannya. Kalau ini kan dengan SK KPU itu penggugat ini menjadi calon. Ini lalu apa yang lalu dirugikan gitu ya, seperti itu gitu. Nah, lagi-lagi sekarang dibawa ke MK. Nah, ini ya, gitu kan. Jadi kayak apa tadi istilahnya?
tantrum gitu. jadi gini ya, maksud saya gini. Jadi tantrum politik gitu. Ya, kalau bahasa masyarakat itu kan, aduh ya jadi repot juga gitu. Nah ini jadi begini ya, memang kan seharusnya kan gitu. Kita harus berpikir secara bijak begitu kan, secara bijak. Gitu kan. Ini juga mungkin kan bukan hanya harus dimiliki oleh seorang calon gitu kan, tetapi juga praktisi hukum gitu kan. Kalau toh memang kesempatan itu sangat tipis ya jangan dipaksakan kan menurut saya kan begitu. Kalau saya bicara sebagai praktisi gitu kan, sebagai praktisi saya juga adalah advokat, sepertinya saya nggak mau gitu. Ya, ngurus masalah kayak gini gitu ya. Ya dengan apa ya, dengan konstruksi perkara seperti ini lalu untuk dipaksakan untuk menjadi menang gitu kan. Itu menurut saya juga apa ya, seperti yang membodohi juga kan gitu. Terlebih dalam ya fakta hukumnya gitu ya. Ade Sugianto ini selama ketika UU dilantik jadi bupati dan dia berhalangan tetap ya sebagai bupati. Ini kan baru dilantiknya di tanggal di bulan Desember, awal Desember tahun 2018. Perhitungannya perhitungan 2 tahun 4 bulanan ya. Gitu. Nah, yang digugat tuh kan ini soal periodisasi. Pengennya gitu. Kuasa hukum Cecep Acep ini menghitung gitu masa Ade Sugianto sejak tanggal 5 September kalau nggak salah sampai sampai pelantikan itu dihitung juga di periodisasi gitu. Gimana menurut Kang Adi? Itu kan sudah jelas ya diatur dalam pasal 7 ya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Ya, ini kata-kata pelantikannya gitu. Ya kata-kata pelantikan ya. Ya. Sebetulnya kan pelantikan itu kan mengikuti dari SK ya, mengikuti dari SK. Jadi ada pertanyaan juga mungkin kan, gitu kan. Bagaimana kalau seandainya sudah ada SK-nya, tetapi belum dilantik? Kira-kira apakah sudah memiliki otoritas gitu? Satu jabatan itu sudah memiliki otoritas atau belum? Kalau menurut saya belum, begitu. Karena apa ya namanya bunyi undang-undang itu kan bersifat limitatif gitu ya. Jadi tidak satu-satu gitu. Jadi apakah contohnya sekarang juga sebelum dikeluarkan SK gitu kan, sebetulnya kan ada satu proses sebelumnya, ada rekomendasi dari DPRD kan seperti itu. Iya kan? Nah, jadi ini bersifat limitatif gitu. Jadi tidak bisa sepenggal-sepenggal, tidak bisa tiba-tiba contohnya setelah direkomendasikan oleh DPRD begitu, Ade Sugianto sudah menjadi bupati, nggak bisa. Atau sudah setelah Menteri Dalam Negeri bahkan gitu kan mengeluarkan SK juga itu tidak bisa gitu kan. Tapi harus juga tuntas gitu ya, bersifat limitatif. Jadi dari A sampai Z itu sudah dilakukan. Proses itu sudah dilalui gitu. Jadi wakil bupati tidak otomatis juga ya ketika bupatinya berhenti ke permanen gitu ya. Ujung-ujung jadi bupati kan enggak juga kan? Tidak bisa. Lalu status dia sebagai apa? Sebagai wakil bupati berarti tetap kan? Aja wakil bupati. Wakil bupati gitu sampai kan? Dia dilantik. Sampai dia dilantik. Gitu kan, sampai dia dilantik. Karena begini ya, ini kan bunyi undang-undang ya, bunyi undang-undang gitu kan, bunyi undang-undang bahwa bunyi undang-undang yang diteruskan oleh peraturan pemerintah, lalu diteruskan juga oleh peraturan menteri kan seperti itu. Bahwa seorang wakil bupati yang menggantikan bupatinya, kira-kira begitu ya bahasa saya mungkin ya. Untuk kan yang menggantikan bupatinya yang berhalangan tetap, maka harus dilakukanlah proses dari mulai rekomendasi gitu kan, sidang paripurna DPRD, melalui rekomendasi melalui sidang paripurna, diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri, setelah itu Kementerian Dalam Negeri apakah menyetujui dan tidak menyetujui kan begitu. Ya, keluarlah SK gitu kan, setelah SK barulah dilantik oleh gubernur gitu kan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat. Nah, ini kan bersifat limitatif, tidak bisa satu persatu, tidak bisa dipenggal gitu kan. Tidak bisa contohnya kalau mau begitu caranya ya nggak usah tanggung-tanggung. Gitu kan, menghitungnya udah aja dari itu, dari mulai sejak ditetapkan. Sejak paripurna DPRD yang merekomendasikan Ade Sugianto sebagai bupati. Ya gitu kan rapat paripurna mengusulkan
mengusulkan pengangkatan ya wakil bupati menjadi bupati dan memberhentikan wakil bupati. Ya. Itu di bulan Oktober. Bulan Oktober. Ya, gitu. kan ceritanya begini, 5 September Pak UU dilantik. Pak Ade ini kan posisinya jadi wakil. Posisinya wakil, tetap wakil. Dan dia tidak pernah menjadi PLT. Iya. Gitu. Dan tidak pernah dilantik jadi PLT. Lalu tanggal 5 Oktober Mendagri mengingatkan soal itu. Yeah. Soal status Pak UU yang sudah jadi wakil gubernur. Lalu ditindaklanjuti di tanggal 31 Oktober sidang paripurna. Yeah. Di sidang paripurna itu tentang usulan pengesahan pengangkatan wakil bupati. Gitu. Sebagai bupati sisa masa jabatan. Gitu. Dan memberhentikan bupati. Lalu si gubernur ini hasil sidang paripurna itu ditindaklanjuti di tanggal 7 November oleh gubernur yang mengusulkan gubernur itu ke Mendagri untuk menetapkan Ade Sugianto wakil bupati Tasik menjadi bupati. Ya. Jadi selama proses itu posisinya dia tuh PLT atau wakil bupati itu pertanyaan. Wakil bupati. Wakil bupati. Kalau seandainya PLT itu kan berarti ditugaskan oleh pusat. Itu. Wakil bupati yang secara secara mutatis mutandis menurut undang-undang dia harus, ini bukan dalam posisinya ya, dalam posisinya sebagai wakil bupati dan juga dia sebagai mandatori gitu. Mandatori. Jadi artinya dia sebagai penerima mandat aja, mandat penugasan gitu ya. Ya konsekuensi dari jabatan wakil bupatinya itu kan. Gitu kan. Sifatnya mewakili bupati yang berhalangan tetap belum menjadi bupati. Kan beda. Mewakili bupati dalam posisinya, dalam kapasitasnya sebagai wakil bupati. Ya, kan? Dan dalam bunyinya tuh jelas sekali di SK surat Mendagri itu untuk menjalankan sebagai wakil bupati Tasikmalaya untuk menjalankan tugas bupati Tasikmalaya sampai dengan pelantikan gitu bahasa gitu. Iya. Jadi itu bersifat mandatori saja begitu. Ya contohnya saya gitu ya. Saya menangani kasus perceraian. Saya dapat surat kuasa, kan begitu ya. Nah, apakah saya yang cerai? Kan enggak. Bener juga. Iya gitu kan. Perintah undang-undang bahwa kalau seandainya apakah saya yang cerai? Iya enggak mungkin kan ya begitu kan. Itu persis juga sama. Tapi ini tidak pakai surat kuasa kan begitu. Surat kuasanya itu sudah tertera dalam undang-undang. Bahwa dalam undang-undang andai kata gitu kan, bupati ini berhalangan tetap maka digantikan oleh wakilnya begitu. Nah, bahasa mengganti ini kan ada dua makna, mengganti secara administratif, mengganti secara kewenangan begitu. Nah, mengganti secara administratif itu belum tentu dia mengganti secara kewenangan, secara otoritas. Karena mengganti secara otoritas dia harus memiliki legal standing bahwa dia adalah sebagai bupati hari ini. Dan legal standing itu di Menteri Dalam Negeri dengan SK itu. SK itu. Nah, lalu itu disahkan gitu kan. Dibulatkan dengan apa? Dengan pelantikan. Jadi SK itu juga tidak cukup tanpa pelantikan. Gitu. Karena bersifat imitatif. Anggaplah sekarang Piman itu ditetapkan sebagai pemenang, kan nggak ujuk-ujuk masuk balai kota. Harus balai kota. Kan langsung pakai baju wali kota gitu. Nggak bisa gitu kan. Disangka orang gila berarti. Kan begitu ya. Kan nunggu dilantik dulu ya. Iya dilantik dulu. Karena nggak bisa separuh-separuh begitu ya. Gitu. Nah, menurut undang-undang juga gitu kan, kalau seandainya memang ini ada kekosongan tuh kan, kekosongan untuk mengurus administrasi kan gitu ya. Proses kan, lah. Nah, itu kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Kenapa tiba-tiba ini harus ada kan ini secara filosofinya? Kenapa sih harus ada wakil bupati gitu ya? Kenapa dulu tuh calon tuh udah aja bupati aja gitu kan, harus ada wakilnya gitu kan? Nah ini kan filosofinya, tujuan dari undang-undang ini adalah sebetulnya adalah seperti ini gitu kan. Ada satu kondisi yang dimungkinkan di sana gitu kan, bupati ini tidak bisa mengerjakan ini, tetapi juga ada masa jeda gitu ya, ada masa jeda. Contohnya yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya ini kan, ada masa jeda waktu tuh antara lah ya, antara gitu kan.
wakil bupatinya belum diangkat sebagai bupati, gitu kan? Ya. Nah sementara wakil tugas pemerintahan ini kan harus terus berjalan, ya, gitu kan? Nah lalu siapa yang menandatangani dokumen-dokumen administrasi pemerintahan ini gitu ya? Ya tetap wakil bupati kan? Ya wakil bupati, karena menurut undang-undang seperti itu. Bupati, gitu kan? Ya. Jadi wakil bupati dia menghandle gitu lah, ya. Bahasa sederhananya mungkin begitu ya. Dia menghandle apa yang biasa dilakukan oleh bupati. Gitu. Dalam posisi itu dia bukan seorang bupati. Bukan seorang bupati. Tetap wakil bupati. Sebagai wakil bupati gitu kan. Sebelum memang dia ada SK dan dilantik, bukan hanya SK saja. Ya. Gitu kan? Seperti itu. Ya tidak mungkin oleh surat edaran kan. Jadi nggak bisa menurut undang-undang bupatinya jadi gubernur, ada wakil bupati. Nah, dokumen-dokumen administrasi yang biasanya dikerjakan ditandatangani oleh bupati ini lalu ditandatangan sama sekda, gitu kan? Apalagi ketua RT kan nggak mungkin. Ya sama wakil bupati. Gitu. Kapasitasnya sebagai apa? Sebagai wakil bupati, bukan sebagai bupati. Gitu. Ya. Ini kalau dengar pendapat Kang Andi tambah salah kaprah lagi nih gugatan itu. Itu ya. Jadi yang menganggap bahwa posisi wakil bupati ketika posisi antara jeda itu dianggap sebagai sebuah menjabat gitu. Iya, menjabat. Iya. Menjabat bukan menjabat gitu. Ya jadi tidak apa ya? Contohnya beginilah ya. PJS gitu. Sekarang wali kota PJS, bupati PJS, terus juga gubernur PJS gitu kan. Nah, mereka itu kan sebetulnya bukan bupati, pejabat sementara gitu. Yang ditugaskan oleh Kementerian Dalam Negeri kan begitu ya, gitu kan. Posisinya bukan sebagai bupati gitu kan sebetulnya gitu kan. Karena bupatinya ada. Bupatinya ada gitu kan gitu. Nah, itu seperti itu ya, kira-kira begitu. Jadi ini ya harus melihat ini juga apa ya namanya tidak serampangan begitu ya. Kita apalagi mengambil kesimpulan-kesimpulan yang tidak mendasar juga akhirnya juga malah menyesatkan ya pandangan masyarakat. Oke, jadi Kang Adi melihat gugatan terkait periodisasi di gitu tuh gimana? Di gugatan apa namanya? Calon pasangan Cecep Asep ini. Jadi gini ya. Soal periodisasi dulu nih. Oh, masalah periodisasi ya. Ya, itu dia kan mempersoalkan sejak dilantik itu. Ya, sejak dilantik kan itu kan ada dasarnya. Ya. Gimana penjelasan? Nah, ini kan sebetulnya sudah apa ya, agak rame lah gitu kan beberapa tahun ke belakang ini terkait dengan beberapa permohonan uji material terhadap bunyi pasal 7 misalnya. Itu pasal 7 Undang-Undang nomor pasal 7 Undang-Undang nomor 10 ya tahun 2016 itu sebagai apa namanya pengganti gitu ya, itu kan revisi dari undang-undang sebelumnya, Undang nomor 1 tahun 2015, Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah begitu kan. Nah, ini sebetulnya kan dalam pasal itu tidak secara letterlock gitu kan, tidak secara letterlock diatur terkait periodisasi itu gitu ya. Jadi dalam pasal itu hanya disebutkan saja begitu bahwa dua kali berturut-turut begitu ya, dua periode lah berturut-turut kira-kira begitu gitu kan. Nah, lalu ini digugat dan semua permohonan uji material itu tidak ada yang dikabulkan, semuanya ditolak gitu kan. Ada yang tidak dapat diterima, ada yang ditolak gitu kan. Ada beberapa yang saya pernah pelajari itu kalau nggak salah ada 3 atau 4 lah ya, permohonan itu semuanya ditolak. Artinya Mahkamah Konstitusi tidak memiliki tafsir baru gitu kan. Tidak membuat tafsir baru, tidak membuat norma baru juga kan? Iya, tidak membuat norma baru juga gitu kan terkait dengan pasal itu gitu ya. Jadi artinya bahwa pasal itu ya sudah seperti itu gitu kira-kira. Nah, kaitannya dengan periodisasi Pak Ade Sugianto gitu kan. Nah, ini kan sebetulnya jelas itu ada dalam penjelasan gitu kan. Dalam penjelasan itu adalah dihitung sebagai apa ya namanya dua periode penuh ya gitu periode kan. penuh itu 2 tahun setengah. 2 tahun setengah begitu. Jadi kalau sekarang apa namanya KPU gitu kan memutuskan Ade Sugianto itu dapat mencalonkan, sudah jelas dasar hukumnya. Gitu kan? Ya, sejak dilantik gitu. Itu sejak dilantik itu. Jadi 2 tahun setengah gitu kan.
Nah, ya terkait dengan itu masa iya sekarang begitu kan? MK gitu kan hari ini yang tiba-tiba dia harus berseberangan dengan undang-undang gitu kan? Apalagi di sistem hukum kita ini adalah Eropa kontinental civil law begitu ya, di Eropa kontinental yang bahwa hakim itu adalah sebagai corongnya undang-undang. Masa iya dia tidak menyuarakan bunyi pasal undang-undang itu? Ya harusnya undang-undangnya dirubah dulu ya. Nah, undang-undangnya kan udah diajukan tetapi tidak dikabulkan. Iya. Jadi bunyi pasal itu sudah dimohonkan untuk uji material juga kan begitu. Tetapi juga tidak dikabulkan, sudah beberapa kali itu tidak dikabulkan begitu. Gitu. Nah, ini saya melihat begini ya, ada juga gitu kan yang mengutip gitu. Yang mengutip lalu sudah dikutip, diputar-putar, dibikin tafsir ulang gitu kan. Ya akhirnya ke kiri ke kanan, wah nggak tahu lah ya, gitu kan. Kutipan MK ya? Yang pada akhirnya kan sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya. Yeah. Jadi ditarik sana tarik sini gitu ya. Sesuai dengan kepentingannya gitu kan. Nah, ini dalam dalam pertimbangan gitu kan. Dalam pertimbangan. Bukan dalam petitumnya, jadi dalam positanya gitu. Itu tadi kan ada definisi apa yang namanya pejabat sementara, definitif dan sebagainya. Itu akhirnya kan ditafsir-tafsir gitu ya. Yang dimaksud dengan definitif tuh ini, yang dimaksud dengan PJS tuh ini, gitu ya. Tidak melihat gitu ya, tidak melihat ujungnya apa itu putusan MK itu, menolak gitu kan permohonan pemohon. Artinya ya sudah nggak ada norma baru gitu kan. MK tidak memiliki tafsir terkait dengan pasal itu. Ya tinggal lihat aja di undang-undangnya kayak gimana gitu kan. Gitu. Ya. Ketika MK tidak mengeluarkan norma baru, maka undang-undang itu sebenarnya tidak tetap dan KPU sudah benar dengan PKPU ini. Itu, gitu kan. Nah, melihat undang-undang itu tidak hanya sekedar bunyi pasal, tetapi juga harus mencermati penjelasan, itu kan penjelasan. Bunyi penjelasannya seperti apa, gitu kan. Gitu ya, bunyi penjelasan sudah jelas di situ 2,5 tahun. Itu kan kalau seandainya 2,5 tahun itu dianggap sebagai satu periode penuh, gitu kan. Kalau di luar itu tidak bisa. Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak dilantik, gitu kan? Sejak dilantik, bukan sejak bupatinya berhalangan tetap. Nggak begitu, bisa begitu. Itu kan kita kan negara hukum ya, negara berdasarkan hukum gitu kan, bukan negara berdasarkan peristiwa kan. Ya, tiba-tiba ada peristiwa hukum itu menjadi norma, begitu kan? Tidak begitu gitu kan. Ini kan semua peristiwa hukum juga ini semua juga diatur oleh hukum gitu. Oke. Lalu terstruktur, sistematis dan masif. Dengan berapa bukti itu di gugatannya tuh? Saya nggak tahu juga buktinya. Nah, ini juga kan buktinya kan harus harus gini ya. Kalau namanya bukti terstruktur dan masif itu harus jelas gitu ya. Jadi sengketa hasil itu kan harus jelas, harus bisa menunjukkan secara jelas gitu. Jadi bukan menggunakan logika analogi gitu. Ya. Gitu kan. Jadi teori sebab akibatnya tuh harus pasti gitu. Gitu kan. Orang dibacok, terluka, mati gitu kan. Ini harus jelas gitu. Di TPS A gitu ya, ada orang si A, si B, si C yang tadinya mau milih Cecep Asep, tiba-tiba ada orang, kamu kalau nggak pilih Ade Sugianto, saya bunuh. Nah, ini ada videonya. Nah, itu baru bisa itu. Gitu kan? Atau juga tiba-tiba gitu kan dalam penghitungan suara gitu ya. Dan harus dilaporkan ke Bawaslu dulu kan? Harus dilaporkan ke Bawaslu dulu, tidak tiba-tiba, gitu kan? Iya. Nah ini kalau bicara tentang terkait mungkin nanti itu ada ya, biasanya gitu. Beberapa incumbent yang dianggap sudah melakukan pelanggaran pemilu dengan sistematis dan masif itu kan dari kebijakan. Ini kan harus jelas kebijakan dalam hal apa, kebijakan apa gitu ya, yang itu dianggap sebagai on rahmati hidat overhead gitu ya, gitu kan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat negara itu dalam hal apa begitu, gitu kan, apakah dia ada tuh videonya, yang lalu kan banyak waktu pas pemilu itu ya, masa-masa pemilu itu selama masa proses itu, katanya ada beberapa
apa namanya pegawai negeri lah ya gitu kan. Itu yang mengkondisikan masyarakat dan sebagainya begitu. Gitu. Nah ini kan juga ada nggak sih sebetulnya pelanggaran itu diproses oleh Bawaslu? Gitu kan. Kalau hanya sekedar opini, jangan-jangan gitu kan Pak Camat lagi bikin apa contohnya ya kan bisa aja jadi kontennya jadi berbeda kan begitu ya. Atau Pak Camatnya teka aja gitu ya. Pak Camat tuh di TikTok, aduh saya punya mobil Mini HD pisan gitu, dianggap kampanye. Kampanye HD kan itu kan gitu ya. Nah itulah ya. Berat gitu ya. Dan tidak mudah untuk membuktikan bahwa sesuatu kecurangan itu terstruktur, sistematis dan masif. Ini kan harus terjadi di mana-mana. Iya. Harus ini. Jadi dari sekian ya, di Indonesia yang sekian mendalilkan bahwa terjadi pelanggaran pemilu yang itu adalah bagian dari apa namanya pelanggaran kampanye yang sistematis dan terstruktur itu gitu ya, berakibat pada perolehan jumlah suara itu bukan hal yang mudah. Yang paling heboh ya, paling heboh gitu kan, pilkada di Jawa Timur contohnya, itu pun tidak sistematis dan terstruktur gitu, hanya beberapa TPS saja kan, begitu waktu pas siapa Saifullah Yusuf ya lawan Hovifah itu kan, itu hanya beberapa TPS gitu kan, beberapa desa. Ini apalagi buktinya sedikit sekarang saya lihat, cuma belasan lah. Itu udah berat ya. Kalau masif kan harusnya. Kalau masif biasa Kabupaten Tasikmalaya. Semua TPS, sekian ribu TPS gitu. Iya, ya minimal setengahnya lah. Sekian ratus TPS. Itu jadi kurang lebih mungkin kalau kabupaten itu 39 kecamatan ya. Iya, iya. Terjadi di 20 kecamatan. 20 kecamatan contohnya gitu. Di semua TPS. Di semua TPS. Di semua desa. Di semua desa gitu. Jadi jelas gitu. Apa strateginya Pak Ade dulu, melalui siapa, melalui camatnya bagaimana, bentuk, wah udah repot itu. Membuktikannya repot sekali. Repot sekali, gitu kan, itu berat. Oke, jadi kesimpulan Kang Andi, opini saja ini, karena kita lagi beropini saja. Siap. Cuma opini kita kan ada dasarnya, gitu kan. Tidak opini-opinian. Ada video petitum dianggap sebagai keputusan sebar-sebar. Nah begitu juga kan. Hoax itu ya. Hoax itu. Pidana itu bisa. Jadi gimana prediksinya? Dismisal atau lanjut ini? Prediksi kan? Prediksi saya, ya kalau saya gini ya, kalau memang ini sudah, ya ini kan cacat formil ya kemungkinan tidak dapat diterima. Ya kemungkinan tidak dapat diterima. Jadi kan ada ditolak, gugatan gitu ya. Konsekuensinya kan jadi apa beberapa bentuk putusan pengadilan itu kan gitu ya. Itu mau di MK mau di manapun seperti itu. Yang pertama tidak dapat diterima, yang kedua itu ditolak. Yang ketiga adalah dikabulkan gitu. Dikabulkan untuk sebagian bisa. Dikabulkan biasanya untuk sebagian, jarang-jarang untuk sepenuhnya ya, gitu kan gitu. Nah ini kan kalau tidak dapat diterima itu karena apa? Karena cacat formil gitu. Yang tadi itu, yang seharusnya menunya adalah gitu kan pecel lele, ini malah dikasih gitu kan rujak cingur contohnya gitu ya. Gitu kan jauh tingginya dari lele sampai nah itu bisa jadi gitu. Terus yang kedua ditolak. Kalau ditolak itu memenuhi syarat formil tapi tidak bisa membuktikan. Gitu kan, gitu. Yang ketiga gitu kan, yang ketiga ini memang diterima gitu kan sebagian atau seluruhnya gitu kan. Nah ini kalau bisa membuktikan gitu kan secara formil dia bisa memenuhi, terus juga syarat formilnya sudah terpenuhi, yang kedua juga dalil dalam positanya juga sudah bisa dibuktikan. Nah itu baru dikabulkan gitu ya. Nah kalau hal ini saya pesimis gitu ya, pesimis. Jangankan ditolak gitu kan, bahkan mungkin bisa jadi tidak dapat diterima gitu kan. Kalau mungkin dismisal itu kan sebenarnya ya ada perbaikan ya. Kalau dismisal bisa dicukupi itu dengan perbaikan, gitu kan dalam waktu 7 hari diperbaiki dulu gitu kan. Setelah itu diajukan lagi bisa lah kalau itu ya. Tetapi kesananya terus mungkin nanti kan ada
Ada pemeriksaan kan? Ada pemeriksaan. Ya, besok Jumat sidang pihak tergugat kan, KPU dan Bawaslu juga mungkin ya. Nanti ada jawab dan pihak terkait besok. Nah, selesai itu ada pembuktian. Lanjut atau tidak keputusan berikutnya. Ya, keputusan berikutnya. Jadi ada jawab jinawab. Nah, jawab jinawab kalau seandainya memang dari sana juga sebetulnya ya. Jawab jinawab mungkin kan nanti dari pihak termohon, pihak terkait gitu kan. Terus juga ya bukti-bukti pasti diperiksa lah ya gitu kan. Tetapi pada akhirnya kalau toh memang ini kan tidak memenuhi syarat formil ya pada akhirnya di NO. Oke, jadi Kang Adi melihat ini tidak memenuhi syarat tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan kuasa hukum ini tuh ya. Iya, jadi ini tidak memenuhi syarat formil permohonan sengketa hasil, gitu kan? Sengketa hasil pemilu kepala daerah, gitu kan? Karena sengketa hasil dimaksud adalah terkait dengan berapa jumlah hasil ini yang disengketakan seperti itu. Jadi kalau tadi itu memang terlalu jauh, gitu kan? Jauh teuing lah ya, ngebahas eta ini gugatan aja nama. Oke, terima kasih pembahasan yang menarik. Kita akan ketemu lagi di perspektif episode berikutnya. Silahkan pahami konteks pembicaraan kita secara arif dan bijak. Itu kalau mau ngeritik silahkan di komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.